Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Baik, adik-adik sekalian, pertama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa bertatap muka ya, meskipun di dunia maya dengan video ini. Baik, salawat dan salam semoga tetap disurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang insyaallah kita harapkan syafaat dan doa beliau dari kiamat nanti. Baik, adik-adik sekalian, kalian tentu tahu ya hewan yang namanya ular. Ular yang berbisa itu, dan ada yang berbisa, ada yang sangat berbisa. Nah, ular itu adik-adik ternyata mereka itu juga berpuasa. Loh, kok bisa Ustadz? Ya, coba adik-adik nanti teliti ya, kalau ada ular atau punya ular ya, itu ketika mereka berganti kulit atau dalam bahasa Jawanya itu ngelungsungi, mereka akan berpuasa. Nggak ada ular ketika ganti kulit itu makan, apalagi minum. Ular kan nggak minum. Nah, dari awal pergantian kulit sampai akhir itu ular akan berpuasa, artinya nggak makan. Selain ular, adik-adik tentu juga tahu hewan yang namanya ulat atau ular yang ada bulunya itu, kadang ada yang enggak. Ulat itu ternyata juga berpuasa. Loh, kapan puasanya Ustadz? Bagaimana? Ulat mereka akan berpuasa ketika menjadi kepompong. Ya, adik-adik kalau lihat ulat terus jadi kepompong, itu kan berpuasa. Kan nggak ada kepompong yang makan. Nah, pasti ulat yang ada di kepompong itu dia berpuasa, nggak makan dan nggak minum. Adik-adik tentu juga tahu ikan salmon ya. Kalau di sini nggak ada, jarang. Ikan salmon itu dia juga berpuasa. Puasanya kapan? Ketika dia mau bertelur. Dia akan berenang kurang lebih 1000 mil itu ya. Kemudian mereka akan berpuasa untuk menetaskan telurnya. Terus adik-adik tentu juga tahu ayam betina khususnya. Ayam betina ini dia juga berpuasa. Kapan Ustadz? Ketika dia sedang mengerami telurnya kurang lebih selama 21 hari ya, ayam betina itu berpuasa. Nah, nggak makan, nggak minum kecuali dalam halal tertentu. Nah, itu hewan adik-adik. Kemudian kita coba tumbuhan adik-adik tahu pohon jati ya. Pohon jati itu ternyata juga berpuasa. Puasanya itu dengan menggugurkan daun-daunnya di musim kemarau. Nah, jadi adik-adik kan ingat yang rumahnya dekat pohon jati, ketika kemarau itu kan daunnya pada gugur, pada rontok. Nah, itu puasa agar nanti di musim penghujan itu bisa tumbuh lebih lebat dan sebagainya. Nah, adik-adik ternyata hewan dan tumbuhan saja mereka berpuasa, apalagi kita yang manusia, masa mau kalah dengan hewan, masa mau kalah dengan mereka? Nah, tentunya enggak kan. Nah, oleh sebab itu mulai sekarang kita harus latihan berpuasa. Ini untuk adik-adik SD Mudab ya. Puasanya gimana Ustadz? Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 itu mungkin bisa dulu latihan berpuasa dengan puasa beduk zuhur. Jadi nanti adik-adik nggak makan dari subuh, tentu dengan sahur dulu sampai beduk zuhur. Nah, kalau sudah ada beduk zuhur, adik-adik boleh makan. Makannya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian kalau untuk kelas 3 dan kelas 6 itu juga sudah enggak waktunya lagi puasa beduk, tapi puasa andina. Puasa andina itu puasa full
seperti puasanya orang dewasa dari subuh sampai maghrib. Nah, karena anak-anak kelas 3 dan kelas 6 kan sudah gede-gede, jadi kan malu nanti kalau masih puasa beduk lagi. Nah, itu ya adik-adik, jadi jangan sampai kita kalah dengan hewan dan tumbuhan ya, yang mereka itu juga ikut berpuasa. Kita yang manusia ini harus latihan dulu sampai mulai dari sekarang. Tadi ya adik-adik yang kelas 1, kelas 2 itu bolehlah puasa beduk dulu. Kalau yang kuat puasa full, puasa dina itu juga bisa dilakukan, nggak apa-apa tahu. Khususnya untuk kelas 3 sampai kelas 6, nah ini kan udah malu kalau puasa beduk lagi ya, harusnya kan puasa full. Nanti biar kuat puasanya, adik-adik ikut sahur sama orang tua, ketika dibangunin ya, manut, jangan males-malesan, jangan tidur lagi dan sebagainya. Nah, barangkali itu ya adik-adik, kita di bulan puasa ini kita gunakan untuk latihan berpuasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.